Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pembelajaran SMK, selamat datang di media pembelajaran interaktif akuntansi. Pada materi kali ini, kita akan bersama-sama menjelajahi konsep penting dalam akuntansi pemerintahan desa, mulai dari pengertian desa, kelembagaan desa, sampai bagaimana siklus akuntansi desa itu berjalan dari awal perencanaan, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, hingga pelaporan. Semua dikemas secara menarik, interaktif, dan mudah dipahami. Jadi, pastikan kamu menyimak dengan baik ya, karena apa yang kamu pelajari hari ini akan sangat bermanfaat untuk dunia kerja dan kompetensi keahlianmu di masa depan. Siapkan catatanmu, fokuskan perhatianmu, dan mari kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat belajar dan semoga menyenangkan. Capaian pembelajaran siklus akuntansi desa. Pada akhir fase F, murid mampu menerapkan standar akuntansi yang digunakan lembaga atau instansi pemerintah. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, murid mampu menjelaskan tentang pengertian desa dan kelembagaan desa. Yang kedua, mengidentifikasi kelembagaan desa dan perannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, murid dapat memahami tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi pemerintahan desa. Yang keempat, murid dapat menyusun contoh sederhana siklus akuntansi pada pemerintahan desa. Adapun pengertian desa yaitu menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah kelembagaan desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari yang pertama yaitu sekretariat desa, yang kedua pelaksana kewilayahan, dan yang ketiga pelaksana teknis. Kepala Desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Di dalam hal ini, kepala desa memiliki kewenangan seperti menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa. Nah, dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan, kepala desa menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagai kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Sekretaris Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan tugas yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pelaksanaan APBDes. Yang kedua yaitu menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDes, perubahan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Lalu, melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes.
Kepala urusan dan kepala seksi. Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PT-PKD yang bertindak sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidangnya. Kepala seksi mempunyai tugas yaitu yang pertama, menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDes. Lalu yang ketiga, melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Kepala Urusan Keuangan Desa. Kepala Urusan Keuangan Desa merupakan salah satu unsur dari PT-PKD yang dijabat oleh kepala atau staf urusan keuangan dan memiliki tugas yang membantu sekretaris desa, di mana dalam mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDes. Penata usahaan dilakukan dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Baiklah, kita memasuki di siklus pengelolaan keuangan desa, yaitu yang terdiri dari yang pertama perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga penata usahaan, yang keempat pelaporan, yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan belanja desa. Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk bupati atau wali kota, di mana rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan tanda tangan kepala desa dan kaur keuangan. Yang ketiga yaitu penata usahaan. Penata usahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, di mana penata usahaan ini dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum atau disebut dengan BKU yang ditutup setiap akhir bulan. Yang keempat yaitu pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa semester pertama bupati atau wali kota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran pendapatan belanja desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran, di mana laporan pertanggungjawaban ini disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Nah, peraturan desa ini disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi, dan daftar program sektoral, program daerah, dan program lainnya yang masuk ke desa.
Demikianlah pemaparan mengenai siklus akuntansi pemerintah desa, mulai dari proses perencanaan, pencatatan, pengelolaan, hingga pelaporan keuangan desa. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini hingga selesai. Semoga materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat serta meningkatkan kompetensi dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan desa. Sampai jumpa pada materi pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.